Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Zaryatmawati dengan NIM 2302620008 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas akhir dari mata kuliah Strategi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Khodiran M. Oke, saya di sini akan membahas desain pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi menggunakan model project based learning melalui media digital pada siswa kelas 8. Simak video. Nah, yang pertama adalah pendahuluan. Salah satu keterampilan yang sangat penting dalam dunia pendidikan, terutama dalam pembelajaran bahasa Indonesia, adalah kemampuan menulis. Kemampuan menulis teks laporan observasi sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Metode project-based learning dapat membantu siswa menguasai keterampilan menulis, sekaligus mengembangkan berpikir kritis, kolaborasi, dan pemecahan masalah. Model ini mengajarkan siswa tentang cara menulis laporan hasil observasi dan melakukan observasi secara langsung. Saat ini, penggunaan media digital dapat memberikan dampak yang signifikan untuk membuat pembelajaran menulis laporan hasil observasi menjadi lebih menarik dan relevan dengan sesuai perkembangan zaman. Salah satu inovasi yang dapat diterapkan adalah majalah digital yang menawarkan media yang lebih interaktif dan dapat diakses secara online, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan literasi digital seperti pengolahan teks, desain grafis, dan penerbitan. Selain itu, penggunaan majalah digital sebagai media pembelajaran memperkaya pengalaman belajar siswa, mengasah keterampilan literasi digital, dan meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kedua, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kajian teori. Yang pertama adalah teks laporan hasil observasi. Menurut Wardani tahun 2020, teks laporan observasi adalah jenis teks yang menyampaikan atau melaporkan hasil dari suatu pengamatan secara umum. Teks ini menyajikan hasil pengamatan dengan cara sistematis dan objektif secara fakta dan kenyataannya ada. Teks laporan observasi adalah teks yang memuat penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi ialah salah satu jenis teks yang berisi tentang laporan atau informasi dari hasil suatu penelitian. Yang kedua yaitu elemen menulis. Menulis adalah kegiatan yang menuangkan ide dan pemikiran yang dimiliki penulis dalam bentuk tulisan yang ditunjukkan kepada pembaca. Menurut Aini dan Lestari pada tahun 2018, menulis merupakan aktivitas untuk menyampaikan atau mengungkapkan ide, sementara membaca adalah kemampuan untuk memahami tulisan dengan makna yang mendalam. Jadi, menulis merupakan suatu kegiatan keterampilan yang mengungkapkan pendapat, gagasan, dan lainnya yang berupa tulisan. Nah, yang ketiga yaitu model project-based learning. Menurut Maudi pada tahun 2016, pembelajaran berbasis proyek adalah pendekatan pembelajaran yang memungkinkan guru untuk mengatur proses pembelajaran di kelas dengan melibatkan kegiatan proyek. Jadi, model project-based learning merupakan salah satu model pembelajaran teori dengan praktik dan mendorong siswa untuk bekerja sama untuk menyelesaikan proyek. Nah, selanjutnya yaitu desain pembelajaran inovatif, yaitu mencakup tujuan pembelajaran, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran, media pembelajaran, dan terakhir langkah-langkah pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengidentifikasi dan mengorganisir informasi yang relevan dari hasil observasi. Siswa dapat menyusun isi pokok teks laporan hasil observasi. Peserta didik harus mengatur isi pokok laporan sesuai dengan struktur teks laporan yang mencakup pendahuluan, deskripsi objek, metode observasi, hasil observasi, dan kesimpulan. Selain itu, peserta didik harus memperhatikan penggunaan bahasa yang tepat. Yang kedua yaitu peserta didik menelaah aspek kebahasaan dalam teks laporan hasil observasi dengan sikap percaya diri, disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama. Dalam hal ini, peserta didik harus menganalisis penggunaan bahasa yang tepat sesuai dengan aturan penulisan teks laporan, seperti kalimat yang objektif, penggunaan istilah yang benar, dan struktur kalimat yang jelas dan serta teratur. Yang ketiga yaitu peserta didik mengembangkan kemampuan siswa untuk menulis laporan hasil observasi dengan struktur dan kaidah bahasa yang tepat. Model pembelajaran berbasis proyek ini membantu siswa belajar menulis selain belajar berkolaborasi, berkomunikasi, dan memecahkan masalah.
Selain itu, pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam teknologi informasi dan komunikasi melalui penggunaan media majalah digital sebagai sarana untuk membuat laporan observasi yang kreatif dan informatif. Nah, selanjutnya yaitu penilaian hasil belajar. Yang pertama yaitu penilaian kognitif. Penilaian kognitif ini perhatian diberikan pada pemahaman siswa tentang materi yang telah diajarkan, terutama tentang struktur dan aturan penulisan teks laporan hasil observasi. Aspek yang dievaluasi termasuk kemampuan siswa untuk menggunakan bahasa yang tepat, menyusun laporan yang objektif, dan memahami dan menerapkan struktur teks yang benar, termasuk pendahuluan, deskripsi, metode observasi, hasil observasi, dan kesimpulan. Ada berbagai cara untuk menilai pemahaman siswa tentang konsep-konsep dasar ini. Misalnya, ujian tertulis atau kuis dapat digunakan untuk menilai pemahaman mereka tentang konsep-konsep dasar ini. Seperti bagaimana menulis laporan dengan benar, menggunakan kalimat yang tepat, dan menyampaikan informasi yang dengan jelas dan sistematik. Dan yang kedua yaitu penilaian psikomotor. Penilaian psikomotor adalah keterampilan praktis siswa dalam menulis laporan berdasarkan apa yang mereka lihat. Ini termasuk menulis laporan dengan jelas, sistematis, dan sesuai dengan kaidah penulisan yang benar. Penilaian ini juga melihat keterampilan teknis siswa dalam menggunakan media majalah digital sebagai alat untuk menulis laporan, seperti untuk mengedit teks, menambahkan gambar, dan mengintegrasi elemen. Nah, yang ketiga yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap adalah untuk mengukur bagaimana siswa berperilaku selama pembelajaran, terutama dalam hal ingin tahu, kerja keras, tanggung jawab, dan kemampuan bersahabat dengan teman sebayanya. Observasi langsung oleh guru terhadap interaksi siswa dalam kelompok, tingkat partisipasi mereka dalam diskusi, dan cara mereka bekerja sama untuk menyelesaikan proyek dapat membantu menentukan hasil pembelajaran ini. Nah, selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama, pemahaman teks laporan hasil observasi seperti definisi, tujuan, ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Materi ini mendefinisikan teks laporan hasil observasi sebagai teks yang menyampaikan suatu hasil pengamatan terhadap hal fenomena yang objektif dan berdasarkan fakta. Materi kedua dalam pembelajaran ini adalah guru memberikan contoh teks laporan hasil observasi, teks yang menjelaskan hasil pengamatan terhadap fenomena atau objek tertentu. Teks laporan hasil observasi dapat mencakup berbagai jenis pengamatan, seperti menjelaskan tentang perilaku hewan, kondisi lingkungan, atau karakteristik objek tertentu yang diamati. Nah, materi pembelajaran selanjutnya yaitu membahas langkah-langkah dalam menyusun teks laporan hasil observasi secara berkelompok. Proses ini dimulai dengan perencanaan observasi, di mana siswa merencanakan apa yang akan dia amati dan bagaimana data akan dikumpulkan. Selanjutnya, siswa melakukan pengumpulan data melalui pengamatan langsung terhadap objek yang telah ditentukan, diikuti dengan pencatatan informasi yang tepat. Setelah data terkumpul, siswa menyusun laporan yang terstruktur dengan baik, memperhatikan kejelasan dalam menyampaikan informasi, serta keteraturan dalam menyusun setiap bagian laporan. Nah, yang terakhir yaitu materi pembelajaran diajarkan siswa membuat teks laporan atau karya tulis lainnya yang disajikan dalam bentuk majalah digital yang menarik dan interaktif. Proses ini dimulai dengan pemilihan topik, penulisan teks laporan yang sistematis, dan kemudian dilanjutkan dengan desain majalah digital yang melibatkan elemen visual seperti gambar, grafik, dan layout yang mendukung isi laporan. Oke, selanjutnya itu media pembelajaran. Media pembelajaran dalam pembelajaran berbasis proyek ini sangat penting untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pembelajaran ini itu ada laptop, media internet, proyektor, PowerPoint, media majalah digital, dan materi teks laporan hasil observasi yang ia gunakan. Nah, yang terakhir yaitu langkah-langkah pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu pendahuluan. Sebelum pelajaran dimulai, guru memberikan salam untuk menciptakan suasana yang menyenangkan dan membangun hubungan baik dengan siswa.
Setelah itu, guru dan peserta didik bersama-sama berdoa agar kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Untuk mempersiapkan siswa untuk pelajaran, guru mengadakan kegiatan ice breaking. Ini dilakukan untuk membuat suasana menjadi lebih santai dan membuat mereka lebih fokus. Guru dan siswa melakukan diskusi tanya jawab tentang materi sebelumnya, terutama tentang struktur teks laporan hasil observasi. Setelah itu, guru memberikan instruksi tentang kegiatan belajar yang harus dilakukan oleh siswa. Instruksi tersebut termasuk membaca teks laporan hasil observasi, menentukan isi pokok laporan, dan menganalisis aspek kebahasaan dalam teks laporan sebagai bagian dari kegiatan ini. Siswa dibagi ke dalam kelompok 4-5 orang. Setiap kelompok diminta untuk bekerja sama dengan baik dan bertanggung jawab satu sama lain untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, yang kedua yaitu inti. Guru mendorong siswa untuk memfokuskan perhatian mereka pada analisis isi dan aspek kebahasaan teks laporan hasil observasi yang akan dipelajari. Peserta didik dikelompokkan untuk berdiskusi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4-5 orang, guna mengembangkan kemampuan mengasosiasi dan berkolaborasi. Peserta didik bekerja sama dalam kelompok untuk berbicara dan mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk menentukan isi serta menelaah aspek kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yang telah ia baca. Setelah diskusi kelompok selesai, anggota kelompok masing-masing diberi kesempatan untuk berbicara di depan kelas dengan percaya diri tentang temuan yang mereka lihat. Nah, selanjutnya yaitu bagian penutup dari langkah-langkah pembelajaran. Nah, setelah kegiatan pembelajaran berakhir, guru dan peserta didik memeriksa teks laporan hasil observasi untuk membuat kesimpulan tentang isi pokok dan elemen kebahasaan yang dibahas dalam laporan tersebut. Sebelum mengakhiri pembelajaran, guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa terima kasih dan penghargaan atas kesempatan pelajaran yang diberikan. Pembelajaran ditutup dengan peserta didik mengucapkan salam dan berterima kasih kepada guru sebagai tanda penghormatan dan sopan santun. Nah, bagian terakhir yaitu penutup. Desain pembelajaran menulis teks laporan hasil observasi menggunakan model project-based learning melalui media majalah digital terbukti efektif meningkatkan keterampilan menulis siswa. Pendekatan ini tidak hanya mengajarkan struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan, tapi juga menciptakan pengalaman belajar yang interaktif dan berbasis proyek. Model ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, bekerja sama, dan mengelola tugas secara efektif. Penggunaan media digital sebagai media pembelajaran memperkenalkan keterampilan literasi digital, memberikan akses ke sumber informasi yang lebih relevan, dan memperkaya pengalaman belajar siswa. Secara keseluruhan, metode ini meningkatkan kemampuan menulis siswa yang sistematis dan objektif, sambil menumbuhkan dengan rasa percaya diri dan keterampilan dalam menyusun teks laporan yang terstruktur. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang tepat. Semoga apa yang saya sampaikan tetap bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu kembali.